Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan kami channel Errol Kembar, sebuah channel tempat kita berbagi inspirasi, motivasi, tutorial, dan video pembelajaran. Jangan lupa hari ini untuk selalu bahagia dan bersih. Halo adik-adik senusantara, berjumpa kembali dengan kami channel Errol Kembar. Kali ini channel Errol Kembar kembali berbagi video pembelajaran, yaitu materi kelas 5 tema 1 subtema 2 pembelajaran yang ketiga. Pada pembelajaran ketiga ini banyak hal yang akan kita bahas. Di antaranya kita akan mengamati peta, kita akan menentukan ide pokok, serta kita akan menentukan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Tapi sebelum itu, jangan lupa di akhir video untuk like, subscribe, dan komen channel Errol Kembar ini agar channel ini dapat berkembang dan bermanfaat. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita mengetahui dahulu kompetensi dasar yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Kompetensi dasar PKN yaitu mengidentifikasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sementara IPS mengidentifikasi karakteristik geografis Indonesia sebagai negara kepulauan dan agraris serta pengaruhnya terhadap kehidupan ekonomi, sosial, budaya, komunikasi, serta transportasi. Untuk muatan bahasa Indonesia 3.1 menentukan pokok pikiran dalam teks lisan dan tulis. Apa materi yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini? Materinya adalah untuk muatan IPS, mengamati peta persebaran penduduk, peta persebaran suku, dan peta persebaran agama di Indonesia. Sementara untuk muatan bahasa Indonesia yaitu menentukan ide pokok suatu paragraf, dan muatan PKN menentukan nilai-nilai dari Pancasila. Tujuan dari pembelajaran kita pada kesempatan kali ini adalah: yang pertama, dengan mengamati peta, siswa mampu mengidentifikasi potensi kekayaan alam bangsa Indonesia secara seksama. Yang kedua, dengan mengamati peta, siswa mampu mengidentifikasi kepadatan penduduk tiap-tiap provinsi secara kritis, dan siswa mampu menunjukkan asal suku-suku bangsa yang ada di Indonesia secara tepat. Dengan berdiskusi, siswa mampu menunjukkan daerah-daerah persebaran agama di Indonesia pada peta secara benar. Nah, itulah tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada kegiatan pada kesempatan kali ini. Sekarang kita akan memasuki materi muatan IPS. Perhatikan peta persebaran penduduk berikut ini. Dari peta terlihat ada berbagai warna yang terdapat pada peta tersebut. Warna-warna tersebut menunjukkan perbedaan kepadatan penduduk di suatu wilayah. Kalau yang warnanya warna hijau agak gelap, sini dilambangkan kurang dari 10 orang per kilometer persegi. Sementara warna hijau muda
10-49 orang per kilometer persegi. Warna abu-abu 50-99 orang per kilometer persegi. Warna kuning berkisar 100-199 orang per kilometer persegi. Sementara warna yang agak kuning muda ini 200-599 orang per kilometer persegi. Sementara warna coklat 600-1299 orang per kilometer persegi. Sementara warna merah lebih dari 1299 orang per kilometer persegi. Jadi kalau kita melihat peta Indonesia ini, ternyata ada beberapa daerah yang warnanya berbeda-beda. Itu menandakan jumlah penduduknya juga berbeda-beda. Sekarang coba kita jawab secara bersama-sama pertanyaan berikut ini. Pulau manakah yang paling padat penduduknya di Indonesia? Dengan memperhatikan peta, kita dapat mengetahui pulau mana yang paling padat. Pulau yang paling padat adalah Pulau Jawa. Dari mana kita mengetahui Pulau Jawa adalah pulau yang terpadat? Kita lihat dari warnanya. Di keterangan ini, warna coklat 600-1299 orang per kilometer persegi. Pulau manakah yang paling sedikit penduduknya di Indonesia? Ayo kita tebak sama-sama. Ya, yang paling sedikit penduduknya di Indonesia adalah Papua. Dapat terlihat dari warna hijau 2 yang terdapat pada peta tersebut. Berapa jumlah kepadatan penduduk Provinsi Lampung? Provinsi Lampung warnanya adalah kuning muda. Berarti kita lihat warna kuning muda itu berkisar 200-599 jiwa per kilometer persegi. Berapa jumlah kepadatan penduduk Provinsi Papua Barat? Kurang dari 10 jiwa per kilometer persegi. Lalu yang terakhir, berapakah jumlah kepadatan penduduk provinsi tempat tinggalmu? Nah, kita jawab sama-sama. Kita lihat sesuai dengan daerah kita berasal, berapakah jumlah kepadatan penduduknya. Kita lihat dari warna yang tertera pada peta tersebut. Selanjutnya, perhatikan peta persebaran suku berikut ini. Dari peta persebaran suku ini dapat kita mengetahui, kita ambil dari ujung timur, yaitu Pulau Papua. Pulau Papua ini nama sukunya ada suku Amungme, Arpak, Asmat, Bausi, Dani, dan Kombe. Lalu kita beralih ke provinsi atau kepulauan Maluku. Ada suku Maba, Mangole, Manipa, Sawai, Wayoli. Lalu kita masuk ke Pulau Bali dan Nusa Tenggara. Ada suku Riung, Sika, Solor, Sau, Sumba, Sumbawa, Bima, dan lain-lain. Lalu kita ke Pulau Sulawesi. Di sana ada suku Makassar, Bugis, Mandar, Toraja, dan Bentong. Kita beralih ke Pulau Kalimantan. Di sana ada suku Kutai, Banjar, Beru, Bajau, Pasir, dan Benuak. Lalu di Jawa ada suku Betawi, suku Jawa, suku Sunda, suku Tengger, suku Baduy. Sedangkan di Pulau Sumatera ada suku Aceh, suku Batak, suku Minang, dan suku Melayu. Semua suku-suku ini tersebar di seluruh wilayah yang ada di Indonesia. Kita akan melihat peta persebaran agama di Indonesia.
Perhatikan peta persebaran agama di Indonesia. Di sini terdapat 4 warna. Warna biru menandakan agama Islam, warna kuning agama Kristen, warna merah Katolik, dan warna hijau Hindu. Jadi dapat kita melihat bahwa di Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi sampai Maluku, Pulau Jawa, Nusa Tenggara Barat ini didominasi oleh orang-orang yang beragama Islam. Sementara yang beragama Kristen banyak terdapat di Pulau Papua. Sementara yang beragama Katolik yang ditandai dengan warna merah banyak terdapat di Nusa Tenggara Timur, dan Hindu banyak terdapat di Pulau Bali. Karena Pulau Bali ini adalah mayoritas agama mereka adalah agama Hindu. Ya, dapat kita lihat pada tabel berikut ini. Adik-adik semua, marilah kita saling menjaga keharmonisan antara suku-suku yang ada di Indonesia. Kita tidak boleh berkelahi karena perbedaan suku bangsa yang kita miliki, tetapi dengan perbedaan itu menjadikan kita menjadi satu Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sesuai dengan semboyan kita, Bhinneka Tunggal Ika, yaitu berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada materi IPS ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Selanjutnya kita masuk pada muatan bahasa Indonesia. Kita akan menentukan ide pokok dari sebuah paragraf. Perhatikan paragraf berikut ini. Kerukunan umat beragama di Indonesia. Kerukunan umat beragama merupakan bentuk hubungan antar manusia yang damai berkat adanya toleransi beragama. Toleransi beragama adalah suatu sikap saling mengerti dan menghargai tanpa adanya sikap membeda-bedakan dan mengecilkan umat agama lain. Sekarang kita sama-sama menentukan ide pokok dari paragraf tersebut. Ide pokoknya adalah kerukunan umat beragama merupakan bentuk hubungan antar manusia yang damai berkat adanya toleransi beragama. Bagaimana dengan paragraf berikut ini? Ya, ide pokoknya adalah kerukunan umat beragama sangat penting bagi bangsa Indonesia untuk mencapai kesejahteraan hidup. Selanjutnya kita memasuki materi muatan PKN. Kita akan membahas nilai luhur setiap sila dalam Pancasila. Yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa. Nilai luhurnya adalah bebas memeluk agama dan menjalankan ibadah, rajin beribadah, tidak memaksakan agama kepada orang lain, menghormati orang lain yang sedang beribadah, dan merayakan hari besar agama. Sementara nilai luhur sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Contohnya berpihak ketika menyelesaikan masalah, menjenguk orang sakit, membantu orang yang kesusahan. Sementara sila ketiga, persatuan Indonesia, gotong royong, kerja kelompok, mempelajari kebudayaan dari daerah lain, mencintai kebudayaan asli daerah sendiri, mencintai produk-produk buatan dalam negeri.
Sementara sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dapat diwujudkan dengan pemilu, musyawarah untuk mufakat, pemilihan kepala desa, menghargai pendapat orang lain, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, melaksanakan keputusan bersama secara ikhlas dan bertanggung jawab. Untuk sila terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah memiliki kedudukan yang sama di mata hukum, melaksanakan pembangunan dan menikmati hasil-hasil pembangunan nasional secara bertanggung jawab. Perilaku yang tidak mencerminkan nilai Pancasila, yang pertama, kalau di lingkungan rumah, misalnya tidak melaksanakan ibadah sesuai dengan agamanya, tidak mau berbagi makanan dengan anggota keluarga lain. Yang ketiga, bermalas-malasan mengerjakan tugas di rumah. Yang keempat, membantah perintah atau nasihat orang tua. Yang kelima, memaksakan kehendak kepada anggota keluarga. Yang keenam, berbohong kepada anggota keluarga yang lain. Sementara di lingkungan sekolah misalnya, hanya berteman dengan yang kaya saja, tidak mau meminjamkan peralatan sekolah kepada teman. 3. Mencontek jawaban atau tugas teman. 4. Berkelahi dengan siswa lain. Yang kelima, tidak mau mengikuti upacara bendera. Yang keenam, mengejek siswa yang lain. Sementara di lingkungan masyarakat, yang pertama, tidak mau menjenguk tetangga yang sakit, melarang orang lain melaksanakan ibadah sesuai agamanya, minum minuman keras dan berjudi, tidak mengikuti kegiatan kerja bakti, ronda dan rapat lingkungan, suka pamer kekayaan, melakukan pencurian, mengenai orang lain, dan melakukan kekerasan. Nah, itulah beberapa perilaku yang tidak mencerminkan nilai Pancasila. Sekarang, perilaku yang menunjukkan cinta tanah air adalah yang pertama, membeli produk-produk dalam negeri, mempelajari tari-tarian daerah, membeli dan mengenakan batik, mengenalkan budaya Indonesia ke luar negeri. Yang kelima, mengajari anak-anak di daerah terpencil. Itulah berbagai nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila serta perilaku yang tidak mencerminkan nilai Pancasila baik di lingkungan sekolah, rumah, dan di masyarakat. Kita sebagai anak bangsa harus menjunjung nilai-nilai Pancasila itu dengan setinggi-tingginya. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa di like, subscribe, dan komen channel ini agar terus berkembang dan bermanfaat. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.